Oke, baik. Teman-teman, kita akan coba bahas soal di level advance. Kita mulai dari soal nomor 1. Jadi yang pertama, karena ini adalah maaf guys, ada sedikit gangguan. Ini saya pilih warna dulu ya guys. Oke. Jadi teman-teman di sini kan ada, ini maksudnya bukan senyawa ya guys, ini harusnya unsur, jadi itu harusnya unsur A dan B itu membentuk tipe 3 tipe senyawa. Berarti dari sini teman-teman udah tahu bahwasanya ini ada satuan massa kan, berarti ini adalah perbandingan massa tipe Dalton. Oke, jadi biar gampang, saran saya ini dibuat tabel aja, ini A, ini B, ini senyawa. Oke, jadi karena ini ada 3 senyawa, senyawa pertama, senyawa kedua, dan senyawa ketiga. Nah, di sini kita pindahkan aja data yang ada di soal ke dalam tabel ini. Harapannya nanti teman-teman mungkin lebih mudah perhitungannya. Jadi kalau kita buat data ini ke tabel, guys, ini bakalan agak banyak suara-suara, jadi tolong dimaklumi ya. Soalnya saya take videonya juga di sekolah gitu. Oke, jadi kita coba pindahin. Jadi ini kan senyawa pertama itu ada 20 gram hanya. Oke, terus di senyawa 2 ini dibaca massa B 60. Sedangkan di senyawa 3 yang diketahui itu juga B itu sebanyak 70. Oke, yang perlu diingat mungkin sama ini kita ketahuinya persen ya, tapi teman-teman di kimia 100% itu bisa dianggap sama dengan 100 gram. Ini konsepnya datang dari persen massa. Nah, mungkin nanti ini bakalan dipelajari lebih lanjut di kelas 11, tapi teman-teman boleh dapat pemahaman awal kalau persen di kimia itu akan sama dengan gram. Jadi ini kita bisa anggap 100% sama dengan 100 gram. Berarti kalau misalnya yang pertama totalnya 100 gram dengan A20, berarti B-nya 80. Kalau di senyawa 2 100 gram, B-nya 60, berarti A-nya 40. Dan di senyawa 3 B-nya 70, berarti A-nya 30 gram. Kemudian kita baca soal jika massa A dibuat sama. Maksudnya massa A dibuat sama itu artinya A di senyawa pertama sama dengan A di senyawa kedua sama dengan A di senyawa 3. Jadi kayak konsepnya sama, teman-teman cari pengali untuk membuat massa di senyawa pertama, kedua, dan ketiga itu sama. Berarti kayak kita bisa ingat, ambillah angka 2, 4, sama 3, berarti ini bisa disamakan ke 12. Jadi yang ini kali 6, ini kali 3, yang ini kali 4. Jadi kalau ini dikali, ini kan 120, ini juga 120, ini juga 120. Artinya massa di 3 senyawa ini untuk A-nya udah sama. Berarti untuk B-nya sama, ini kita kali 6 sesuai dengan pengalian ini kita kali 3 sesuai dengan ini kita kali 4 sesuai dengan ini. Jadi yang ditanya di soal itu B di senyawa pertama berbanding B di senyawa kedua berbanding B di senyawa ketiga. Jadi ini kita bisa hitung 80 kali 60 berbanding 60 kali 3 berbanding 70 kali 4. Ini kalau kita kali 480, ini kalau dikali 180, ini kalau dikali 280. Oke, ini kita sama-sama bagi dengan kita bisa bagi dengan 20 menurut saya ya. 20. Berarti ini nanti 48 dibagi 20 itu sekitar 24. 18 dibagi 20 itu sekitar 9. 28 280 dibagi 20 atau 28 dibagi 2 14. Oke, karena ini perbandingannya udah tidak bisa disederhanakan, artinya kita ketemu perbandingan B1, B2, B3 itu 24 banding 9 banding 14. Oke, ini untuk pembahasan soal yang pertama. Oke, kita ke soal yang kedua. Oke, di sini sebenarnya tipe soalnya juga masih sama sih guys. Jadi kayak ini ada unsur N sama O, ini membentuk senyawa. Senyawa yang dibentuk kan ada 2, senyawa pertama sama senyawa kedua.
Kemudian di sini ada fraksi massa. Fraksi massa itu sama aja sih dengan jumlah ya guys. Jadi nggak usah bingung. Ini masih sama menanyakan massa oksigen. Berarti ini tipe soal ini masih masuk ke tipe Dalton karena membahas massa dan senyawa yang dibentuk itu ada 2 tipe. Jadi kita coba untuk pembahasannya sama, kita buat dulu tabel. Jadi ini ada N. Sorry guys, ini saya buat di sini ya guys. Ini ada unsur N, unsur O, terus kita buat senyawa. Nah ini kenapa kita buat senyawa pertama 2? Ya karena yang dibentuk 2 senyawa. Kalau misalnya nanti ada 3, berarti buat aja sampai 3 atau bahkan 4 tergantung soal guys. Oke, jadi ini kita buat tabelnya. Kita tarik. Oke. Jadi kita masukkan. Nah, di sini kan N-nya fraksi atau jumlah massa N di senyawa itu berturut-turut. Berarti N di senyawa pertama dapat 7/15. Sekarang N di senyawa kedua itu 7/11. Teman-teman ini jangan bingung karena pecahan. Jadi untuk kita tahu anggap aja ini totalnya itu 1. Artinya senyawa pertama N tambah O kalau dijumlah itu 1. 1 itu kan sama dengan 15/15. Jadi tergantung penyebut dari pecahannya. Berarti kalau ini karena 1 itu 1 bagian gitu. Berarti kalau ini 7/15, ini adalah 8/15. Ini juga sama, anggap semuanya 1 bagian. Berarti ini 11/11. Soalnya ini pecahannya penyebutnya 11. Berarti ini harus 4/11. Oke. Karena yang ditanya di sini adalah massa O, jadi yang ditanya di sini adalah O1 banding O2. Artinya teman-teman harus buat sama. Artinya N1 itu harus sama dengan N2 sesuai dengan bunyi hukum Dalton. Berarti kalau yang ditanya perbandingan massa O berarti yang dibuat sama N. Kalau ditanya perbandingan massa N berarti yang dibuat sama O. Oke, jadi kita bisa cari pengali. Di sini teman-teman bisa cari pengali yang supaya N1 sama dengan N2. Oke, supaya N1 sama dengan N2, ini kita bisa kali dengan, sebentar, ini kita bisa kali dengan, guys. Oke, ini guys sepertinya saya kehilangan keyboardnya. Oke, kita kali aja dengan 15/7. Ini kita kali dengan 11/7. Ini kan kalau dicoret-coret ini sama dengan 7/7 1. Ini juga sama guys. 11 tuh ini 7/7 sama dengan 1. Karena 7 dibagi 7 kan jadinya ya ini juga habis 1. Ini juga habis 1 gitu. Berarti ini dikali juga dengan 15/7. Ini dikali juga dengan 11/7. Oke. Jadi teman-teman bisa dapat di sini untuk perbandingannya O1 itu jadi 8/15 dikali 15/7 berbanding 4/11 dikali 11/7. Jadi ini kan coret nih guys, 8/7. Ini juga dicoret jadi 4/7. Oke, jadi kok misalnya teman-teman ini dikalikan lagi dengan 7, berarti kan ini bakalan jadi 8 banding 4. Oke, jadi ini dibagi 2, jadinya dapat 4 banding, bagi 4 aja lah ya guys, sorry. Dibagi 4, dapat 2/1. Inilah perbandingan untuk unsur O kalau N-nya dibuat sama. Oke ya guys, kira-kira seperti itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi kalian harus pakai headset ini guys untuk menonton ini, karena banyak suara-suara yang dihasilkan dari istirahat sekarang. Oke ya, karena saya take-nya di jam istirahat. Oke, kita coba untuk soal ini. Teman-teman di sini ada massa. Kalau massa berarti kan udah pasti kemungkinannya tuh kalau nggak Proust Dalton. Tapi kalian bisa lihat di sini senyawa yang dibentuk itu cuma satu jenis. Kayak ini cuman XY, kecuali ada lebih dari satu berarti dia bakalan masuk ke Dalton. Jadi di soal ini adalah Proust. Nah, untuk langkah Proust biar kita bisa menentukan A, B, C,
D, E, dan F. Langkah pertama teman-teman harus tentukan dulu perbandingan tetap. Jadi langkah pertama, tentukan dulu perbandingan tetap atau perbandingan massa tetap untuk X dan Y. Caranya teman-teman bisa pilih data di antara 1 sampai 5, mana yang massa X tambah Y-nya itu tidak bersisa alias pas gitu. Berarti kayak contoh data 1, 4 tambah 5, 9. Nah ini bisa diambil nih untuk menentukan perbandingan tetap. Caranya berarti massa X itu dibandingkan dengan massa Y. Karena ini udah perbandingan paling sederhana, berarti teman-teman nggak perlu sederhanakan lagi. Nah inilah perbandingan tetapnya. Sehingga perbandingan ini teman-teman bisa pakai ke soal nomor 2. Oke, jadi di sini kita tulis kembali X banding Y, kan itu 4:5. 4:5 kita masukkan massa yang kedua, yang ini. Jadi untuk X ini 8 gram, untuk Y itu 11 gram. Oke, ini biar cepat, Ibu ada solusi yang lebih sederhana dari yang mungkin kita pelajari di kelas. Jadi teman-teman bisa pakai ini aja. Jadi ini nih bagi aja dulu. Oke, ini terlalu tebal guys. Saya coba ganti dengan yang ini ya. Oke, jadi kita coba ini 8 dibagi 4. Oke, jadi kan ini dapat 2. Ini 11/5 kan itu sekitar 2,2. Ini akan menghasilkan hasil bagi terkecil. Maka inilah yang digunakan untuk kalau hasil baginya terkecil, berarti ini udah pasti patokan perbandingan ya, massa untuk patokan perbandingan yang benar. Karena kalau ini lebih besar, jadi kalau ini udah patokan, teman-teman udah pasti yaitu sisa. Kalau misalnya X-nya patokan, udah pasti Y ini adalah yang sisa. Jadi caranya untuk mencari yang bereaksi, kalikan aja ini ke sini, 2 kali 5 ini dikali, ini dapat 10. Oke, jadi kita bisa tahu untuk ini nih. Jadi kayak 18 ini sebenarnya dapat dari mana teman-teman? Itu dapat dari 8 tambah 10. 8 tambah 10. Sedangkan A-nya berarti yang sisa di sini adalah Y, dan sisanya itu berarti ini 11 kurang 10 itu sama dengan 1 gram. Gitu guys. Untuk data nomor 2. Sekarang kita ke data nomor 3. Saya pakai angka biasa aja ya. Jadi kita ulangi lagi, X banding Y itu 4:5. Untuk data 3 itu X-nya 18 gram, untuk data Y-nya itu 20 gram. Sama sebenarnya kita bagi aja, 20/5 itu 4, 18 dibagi 4 itu sekitar 4, sekian. Berarti ini karena 4, udah pasti ini lebih kecil guys. Kalau ini lebih kecil berarti ini habis. Oke, intinya yang lebih kecil itu adalah habis, gitu aja ya. Sebenarnya nggak apa-apa ini patokan, tapi kita tambahi lagi yang kecil itu adalah yang habis. Oke, gitu ya. Jadi kok misalnya yang Y-nya habis, artinya X-nya ini adalah yang sisa. Berarti ini bakalan sisa guys. Nah karena ini sisa, kau harus tahu berapa sih yang sisanya. Oke, kita harus tahu berapa yang sisa. Oke, sebentar mungkin Ibu. Nah ini untuk mencari sisa di X, teman-teman tinggal kalikan saja. Oke, ini dikalikan saja ke sini. Ini dikali, berarti 4 kali 4 itu 16 gram. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya yang bereaksi, kan cara kita menentukan yang bereaksi itu ngambil yang ini, yang memenuhi perbandingan, berarti 20 ditambah 16 itu untuk C guys. Ini dijumlah dapat 36. Oke, yang sisa itu adalah X. Oh, udah ada di sini. Nah, 2 gram itu dapat dari 18 kurang 16 ini guys. Jadi ini 2 ini adalah 18 kurang 16. Oke, kita cek untuk yang data 4. Kita tulis kembali X banding Y-nya 4:5. Oke, di sini X-nya 20 gram dan Y-nya 25 gram. Sama, ini kita bagi, ini bagi 20 bagi 4, 5, 25 bagi 5, 5. Kalau hasil baginya ini sama, pasti ini dua-duanya adalah habis. Berarti gak bakalan ada yang sisa. Ini kita bisa buktikan kan, X massa unsur sisa gak ada, unsur sisa juga gak ada. Nah D-nya berarti kita tinggal jumlahin aja. 20 tambah 25 berarti ini 45. Gitu guys. Soal terakhir kita coba X banding Y. Ini juga sama tadi 4:5. Nah sekarang ini 32 gram, ini 41 gram. Ini kalau kita bagi 8,
bawah bagi atas sekitar 8, guys, karena ini 41. Berarti ini kan lebih kecil. Tadi kalau ini lebih kecil berarti ini adalah habis. Otomatis kalau ini habis, ini adalah yang sisa. Oke, kita perlu mencari sisa. Caranya untuk mencari sisa 8 kali 4 itu 8 kali 5 itu 40, guys. Berarti di sini ada yang sisa dong. Oke, jadi di sini yang terbentuk kita hitung dulu. Berarti yang ini, guys, 32 ini dijumlahin dapat 72. Y-nya kan sisa nih, guys. Sisanya berarti 41 kurang 40, kita ketemu 1 gram. Gitu, guys, kira-kira untuk soal nomor 3. Oke, kita ke soal nomor 4. Teman-teman, karena ini kita baca dulu. Kalau kita baca kan di sini, oke, Ibu coba ambil warna ini ya. Jadi kalau kita baca di sini kan dia gas. Ini teman-teman boleh baca semuanya gas. Yang ditanya volume. Oke, kalau misalnya ditanya volume berarti ini adalah gelusak. Oke, kita baca persamaan reaksi setara. Ini dibaca dulu sebanyak 10 liter gas dinitrogen. Di itu berarti ada 2 nitrogen itu N. Lalu di sini ada N2 karena dinitrogen. Oksida berarti dari O, penta itu 5. Terurai berarti menjadi ini kan berarti ini adalah produknya. Ini adalah reaktan. Jadi nggak selalu reaktan itu mesti 2 zat, bisa aja 1. Inilah contohnya penguraian atau penguraian itu sama dengan pemecahan gitu. Oke, dia terpecah ini kan gas menjadi nitrogen berarti N, dioksida berarti O2 gas, tambah gas oksigen berarti O2. Oke, karena reaksinya sudah ada, ini kita setarain dulu, guys. Jadi kan di sini N-nya 2, ini 1, berarti ini kita kali 2. Lalu di sini N-nya 5. Oke, ini 2 kali 2 juga sudah 4. Cuman kalau ditambah ini jadi 6. Berarti kita bisa buat solusi. Kita coba kali aja ini 2, teman-teman. Berarti N-nya harus kita ganti lagi menjadi 2 ya, guys. Ini jadi kita kali 2. 4. Ini kan jadinya 4. 2 kali 2 N-nya jadi 4. Berarti ini 4. Kemudian 4 kali 2 kan jadi 8. Otomatis 8 kali, tambah 2 kan jadi 10. Ini juga 5 kali 2 10. Jadi ini udah balance. Nah, jadi untuk langkah kedua kita cari perbandingan koef. Berarti 2 berbanding 4 berbanding 1. Lalu kita masukkan. Ini kan diketahui dinitrogen pentaoksida. Ini yang 10 liter. Yang ditanya semua gas yang terbentuk di produk. Berarti yang ditanya itu volume ini dan volume ini itu tuh berapa gitu. Karena semua gas berarti ini ditanya seperti yang Ibu ajar kemarin, ini dibagi aja 10 bagi 2 itu dapat 5. Jadi untuk mencari NO2 ini dikali 5 kali 4 dapat 20 liter. Ini juga dikali lagi ke sini. Atau bisa juga ini kali ke sini boleh juga ya, guys ya. 5 kali 1 dapat 5 liter. Atau kok misalnya dari NO2 berarti teman-teman harus bagi dulu ini 20 bagi 4 kan dapat 5 juga kan, kali 1. Jadi pas. Jadi ini 5 liter, ini juga 20 liter gitu. Kayak gitu kira-kira, guys, cara mencarinya. Jadi intinya di sini teman-teman harus bisa menyetarakan. Kalau nggak bisa belajar lagi gitu. Oke, kita ke soal nomor 5. Oke. Kita ke soal nomor 5. Sebenarnya masih mirip ya. Jadi kan ini juga masih gas. Dibaca gas. Wah, ini ketebalan. Jadi bagus ganti dulu. Oke. Jadi ini masih gas. Dan ini yang ditanya rumus molekul. Kalau misalnya yang diketahui volume ditanya rumus molekul, ya udah berarti ini masih masuk ke gelusak kayak gitu ya. Jadi seperti biasa kita buat dulu persamaan reaksi. Jadi kan dibakar sempurna nih, CXHY, dibakar gas CXHY dengan gas oksigen. Berarti O2 dalam bentuk gas. Ini fasenya ya, guys, G. Aduh, coba saya perbaiki ya. Oke, ini kita coba untuk Oke, jadi ini CXHY gas ditambah O2 gas. Nah, terbentuk itu menunjukkan ini 2 produk, guys. P produk. Berarti CXHY dengan oksigen itu adalah reaktan gitu ya. Jadi produknya ini karbon dioksida itu CO2 gas
Uap air berarti H2O dalam bentuk gas. Nah ini kita nggak mungkin bisa menyetarakan karena X sama Y-nya belum diketahui. Jadi untuk langkah soal begini, setelah kita tuliskan reaksinya, teman-teman masukkan aja volume. Ini kan ada volume. Ingat Gay-Lussac itu volume itu sama dengan OF. Berarti volume-volume yang ini teman-teman bisa masukkan ke koefisien. Karena 100 mili itu punya CXHY, berarti ini juga bisa kita tulis 100 CXHY gas tambah oksigennya 350 mili, berarti koef-nya juga 350 gitu ya. 350 O2 gas menghasilkan ini 200 mili guys. Oke, 200, berarti ini jadi koef ya. 200 CO2 gas ditambah H2O gas. Kemudian langkah berikutnya, oke teman-teman, kita coba cari warna yang lain ya. Kita coba warna hitam. Jadi di sini kan yang ditanya gas CXHY. Berarti kalau dari soal kan X itu adalah indeks dari C, Y itu adalah indeks dari H. Yang mana untuk setara itu kiri harus sama dengan kanan. Jadi kalau kita cek untuk C sebagai variabel X, berarti 100X itu akan sama dengan ini 200. Karena kan C di kiri indeksnya X, C di kanan sudah diketahui 1. Jadi tinggal kita kali ke koef, X kali 100, 100X, 1 kali 200, 200, berarti X-nya 200 per 100 ketemu X2. Oke, X-nya kita udah dapat 2. Sekarang kita fokus ke H. Teman-teman di sini H itu ada di CXHY, berarti untuk jumlahnya itu adalah 100 kali Y atau Y kali 100, 100Y. Cuman kalau di sini teman-teman lihat H di sini ada O yang mempengaruhi. Berarti kita harus tentukan dulu total O dari total O yang ada di sini. Ini kan 750 kali 2 itu 700. Berarti O di kiri harus sama dengan O di kanan. Karena di sini udah ada 700, teman-teman ini kita kali. Ini kita bakalan dapat O di sini 400. Otomatis O yang ada di H2O itu harus ada 300 gitu guys. Harus ada 300 supaya sama nanti 700. Jadi 300 ini kita pindah ke sini. Jadinya O-nya ini 400 tambah 700 itu sama dengan 700. Jadi Y-nya berarti 700 per, oke ini 300 tadi ya guys. Sorry maaf, 600 ya guys, sorry. Karena ini kan H. Maaf saya salah baca. Wait. Oke. Jadi ini kita kali H. Karena Y kan untuk H 2 kali 300 itu 600. Jadi Y-nya 600 dibagi 100 ketemu Y-nya 6. Oke. Jadi karena udah dapat X-nya 2, Y-nya 6, berarti rumus kimia dari CXHY itu adalah C2H6. Gini guys kira-kira untuk soal nomor 5. Oke, bentar ya. Jadi intinya kita bisa dapat rumus kimia kalau misalnya dia udah ketemu nilai X dan nilai Y-nya. Sekarang kita coba ke soal nomor 6. Oke. Kita baca soal nomor 6. Oke guys, kita coba soal nomor 6 ya. Oke. Jadi yang pertama ini kita baca ini kan gas ya guys. Ini gas. Terus ini masih sama. Ini naik volume. Berarti soal ini masih masuk ke Gay-Lussac. Oke. Jadi kita buat persamaan dulu seperti biasa ini kan. Persamaan reaksi setara. A2 gas tambah B2 gas. Ini kan jadi AB5 gas. Oke, jadi ini kita setarain dulu. Teman-teman di sini kan A-nya 2, A-nya 1, tapi ini B-nya nanti 2, ini 5. Berarti saran saya, teman-teman samain dulu B-nya. Jadi ini berarti kita samain ke 10. Ini kali 5, ini kali 2. Oke. Jadi kan kalau dicek di sini A-nya 2, A-nya 2, B-nya 10, ini juga udah 10. Terus kita cari perbandingan koef. Di langkah kedua, perbandingan koef berarti 1 banding 5 banding 2. Terus kita baca ini. Oke, teman-teman lihat posisi A sama B itu di kiri. Berarti ini kan diketahui 20 mili. Ini diketahui 25 mili. Pertanyaannya ini berapa? Artinya kalau dua-duanya diketahui, ini bagi aja 20 bagi 1. Berarti kan dapat 20.
Oke, terus ini kita bagi. Oke guys, sepertinya saya buat di sini aja. Ini saya nggak tulis lagi pecahannya karena pembaginya, karena nggak muat ya guys. Jadi langsung aja 25 bagi 5, 5. Jadi kau bandingin di antara 20 sama 5 ini lebih kecil. Oke, berarti nilai yang lebih kecil itu digunakan untuk mencari volume yang ditanya. Berarti hasil bagi ini teman-teman kalikan ke sini. Ini dikali untuk mencari AB5. Berarti ini jadi 5 kali 2 dapat 10 liter. Ini jawabannya guys. Jadi sesimpel itu. Kalau misalnya dua-dua gas itu diketahui di kiri dan udah diketahui rumus kimia pastinya, berarti setelah disetarakan cari perbandingan aja, lalu bagi masing-masing volume gas dengan koefisien setara. Hasil bagi terkecil itulah digunakan mencari volume gas yang ditanya. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir nomor 7. Oke, kita coba. Ini soal terakhir ya guys. Oke, di soal terakhir teman-teman, saya mau ganti warna ya, ini aja. Oke, jadi karena di sini dibilang asam nitrat dalam bentuk gas, semuanya gas guys, dan di sini ada molekul, berarti ini udah pasti masuk ke Avogadro. Oke, jadi kita buat reaksi dulu. Ini harusnya di bold ya guys, dari sini ke sini di bold, biar kalian tahu apa yang ditanya. Oke, jadi untuk menghasilkan asam nitrat dalam bentuk gas, untuk menghasilkan berarti asam nitrat ini dalam bentuk gas ini itu adalah produknya. Karena itu diperoleh dari reaksi gas hidrogen. Oke, kita buat reaksinya. H2 bentuk gas tambah nitrogen, N2 bentuk gas tambah oksigen bentuk gas, menghasilkan. Kan untuk menghasilkan, jadi nggak selalu yang disebut pertama itu selalu reaktan, tergantung posisinya di soal dibuat apa gitu ya guys. Jadi untuk menghasilkan berarti si HNO3 nya itu adalah produk. Oke, kita setarain dulu. Jadi H di sini 2, N di sini 2, tapi O di sini 2, ini 3. Saran saya coba kita dari O aja. Jadi 2 sama 3 kita samain ke 6. Ini 3, ini 2. Otomatis kan udah balance guys. Nih, 1 kali 2, 2, H-nya juga 2. N-nya 2 kali 1, 2, N-nya juga 2, O-nya 2 kali 3, 6, 3 kali 2, 6. Karena ini udah setara, kita tinggal cari perbandingan koef. Ini koefnya 1, ini 1, ini 3, ini 2. Kita baca di soal, jika setiap 1 liter, oke, setiap 1 liter, ingat koef itu sama dengan volume. Jadi jangan bingung, karena di Avogadro gas-gas yang koefisiennya sama mengandung volume yang sama dan jumlah molekul yang sama gitu guys. Jadi kan diketahui di sini tentukan jika setiap 1 liter asam nitrat. Oke, jadi ini setiap 1 liter asam nitrat. Nah, ini kan teman-teman di sini perbandingannya 2 ya guys. Artinya kalau misalnya ini kita buat karena ini awalnya perbandingannya 2 liter, berarti ini kita buat dulu ke 1 liter. Berarti kalau ini 1 liter, seperti biasa dibagi aja, berarti ini kan 1/2. Ini kalikan ke sini, 1/2 kali 3, berarti ini sama dengan 3/2. Ini sama dengan setengah kali 1, berarti ini setengah kali 1. Berarti artinya guys, kalau ini 1 liter, NaCl nya 1 liter, O2 nya 3/2 liter. Kalau ini 3/2, N2 nya setengah liter, H2 nya juga setengah liter. Baru kita masukkan ini asam nitrat mengandung. Oke, jadi setiap 1 liternya mengandung 2 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, berapa sih pengukuran berapa jumlah molekul semua reaktan? Berarti yang ini guys. Oke, seperti biasa ini saya ganti warna dulu sedikit. Jadi teman-teman bagi kembali. Ini dibagi kembali 2 kali 10 pangkat 23 dibagi 1. Berarti dapat tetap ya guys. Tetap dapat 2 kali 10 pangkat 23. Otomatis untuk mencari ini langsung aja kali 3/2 kali 2 kali 10 pangkat 23. Ini kan bisa dicoret ya. Dapat 3 kali 10 pangkat 23. Oke, ini juga sama, berarti setengah dikali 2 kali 10 pangkat 23. Ini dicoret, dapat 1 kali 10 pangkat 23. Nah, ini karena sama, sebenarnya bakalan sama juga sih. 2 kali 10 pangkat 23. Ini dicoret, ketemu dia 1 kali 10 pangkat 23 molekul. Jadi ini semua satuannya molekul.
karena kan satuan yang diketahui dari asam nitrat juga molekul. Jadi itu guys untuk pembahasan yang level advance, semoga membantu, tolong dipelajari dan semoga juga ulangannya bisa berlangsung dengan maksimal. Thank you.